Halo, bertemu lagi dengan Selasa Kliwon. Masih membahas seputar pengembangan diri. Ya, untuk pagi ini kayaknya saya akan coba dengan bagaimana sih memonetisasi atau bisnis online yang lebih kepada selain jualan. Mungkin banyak teman-teman yang punya keresahan bahwasanya saya kan bukan jago selling, saya nggak jago dalam jualan, saya nggak punya naluri yang ofensif untuk bisa jualan dan menawarkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang banyak, yaitu salah satunya dengan jadi content creator atau copywriting atau copywriter maksudnya, atau storyteller gitu ya. Dan dalam cabang cari duit di internet itu sebenarnya banyak ya, dan bisnis yang paling purba adalah menjadi seorang blogger ya, atau penulis blogger. Itu karena banyak sekali cabangnya, tetapi sebenarnya bagaimana sih cara memonetize blog itu ya. Blog itu bisa WordPress ataupun blogger itu sendiri. Sekarang masih relevan kok blogger tuh, selama kontennya sangat baik, kontennya memang edukasi ya. Ada apa ya istilahnya, knowledge gap namanya, atau information gap, informasi yang memang jangan khawatir teman-teman, karena hari ini pun masih banyak kok yang suka baca gitu ya. I think biasanya baca di ebook atau malah dia scrolling blog yang memang inspirasi, yang memang menumbuhkan satu wawasan baru gitu ya. Jadi monetize blog itu adalah yang pertama sponsor post. Jadi ini bisa native ads, bisa kita akan tempel sendiri itu iklannya kita, atau buy link biru on link ya, on page gitu. Kita misalnya gini terus klik ini biru dia kalau di blog itu. Terus kemudian bisa dikembangkan juga dengan knowledge sharing ya. Knowledge sharing ini misalnya ada satu gap informasi yang memang itu orang nggak tahu, terus tiba-tiba oh iya kalau mau jasa ini ya kesini aja, misalnya jasa ads atau jasa seorang copywriter, seorang storyteller, itu kita bisa tawarkan tuh di sela-sela dari ini maksudnya di call to action ya, call to action di antara artikelnya itu. Kemudian online course, nah ini juga sama, cuman ini lebih ke online course. Jadi dia ada kayak banner kecil gitu biasanya, copywritingnya biasanya, apakah anda ingin bisa lebih menghasilkan dari TikTok, nah silakan klik di banner ini gitu. Bannernya nyala-nyala, biasanya ada kayak klip gitu. Dan yang terakhir biasanya adalah digital product ya, ini baik ebook, e-course, atau ya kebanyakan seperti itu sih. Dia sudah berupa karya digital yang bisa di ini. Dan sekarang kalau di provide ke lynk.id itu atau link.id itu biasanya itu dia menyebutkan landing page yang bisa diarahkan kemana-mana. Itu yang sedang marak, dan kebanyakan jual produk digital. Biasanya kalau konsepnya kita memang kreator, kita bikin template di Canva atau sejenisnya banyak gitu ya, itu akan bisa kita jual sekitar misalnya dari 25 sampai 99.000 range ya. Itu ketika sehari bisa menjual 100 ya, bisa dikali sendiri ya. Apalagi sebulan kita pasti punya target goal untuk dicapai angkanya dengan berjualan produk digital banyak sekali. Jadi sekarang tuh trennya gini teman-teman, misalnya anda punya kemampuan apa gitu yang spesifik, ceruknya spesialis, maka itu dibuat konten atau dibuat ebook atau dibuat template seperti kayak framework yang nanti akan lebih mudah dipelajari orang lain. Itu bisa dijual tuh, malah di ecer gitu ya. Misalnya saya jago spesialis nanam cabai yang rawit gitu ya, biar daunnya nggak mentiung atau melengkung kena jamur tuh gimana, itu bisa tuh dijadikan satu ebook ataupun literasi yang bisa dijual gitu. Itu contoh cabai. Tapi bisa juga skill-skill yang sifatnya manajemen atau skill-skill yang sifatnya spesialis, itu juga bisa dijadikan konten kemudian
didokumentasikan, bisa berupa video atau YouTube Premium, YouTube yang berbayar, yang berlangganan itu ya maksud saya. Terus nanti bisa akses dan itu ada update-updateannya. Jadi berawal dari blog tadi, blog itu adalah ibaratnya sebagai pintu masuk dari semua landing page kita. Bahkan blog sendiri dibuat landing page juga bisa, langsung call to action masukkan ke WA. Itu sih teknisnya ya gitu ya. Ini tipis-tipis aja, jadi kalau nanti soal teknis tinggal yang penting bayangan gambaran secara visual tuh ada. Oh ya, gue harus gini ya. Berarti misalnya dari blog terus ke produk digital misalnya mau pesan langsung ke WA gitu ya, ke keranjangnya WA atau ke keranjangnya marketplace misalnya si orange, si hijau dan lain sebagainya. Sama blog ini hanya berupa literasi tulisan, tapi kalau TikTok kan lebih ke video pendek yang memang dia modelnya bikin penasaran, terus akhirnya kita klik langsung lihat landing page-nya dan kemudian kita tertarik, oh ya ini kayaknya relate nih sama kemampuanku yang harus aku asah guna meningkatkan leverage daripada penghasilanku, maka dia akan beli itu. Biasanya sekitar 99 ribuan kalau setiap produk digital gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau yang ingin memulai blog bisa dipelajari, itu banyak teknisnya, resource-nya sangat banyak sekali, baik yang sudah TLD top level domain.com ataupun yang masih .blogspot.com, .wordpress.com, itu bisa, karena itu bisnis yang paling purba ya. Bisnis purba di digital marketing itu adalah blogger, dan sampai sekarang masih relate. Saya sendiri masih mengelola beberapa blog yang dan masih bisa dimonetize sampai hari ini. Tinggal bagaimana kita kreatif dalam mengkonsep ataupun membuat blog itu jadi menarik. Simplicity aja lah, nggak usah ribet. Kebanyakan iklan juga orang males bukanya, kayak seperti misalnya let's say Detik, Kompas ataupun Tribun Lampung News, itu banyak sekali iklan, jadi kita malah kesulitan mengakses literasinya yang sesungguhnya. Hopefully bermanfaat untuk teman-teman semua, and udahlah gitu aja. Dadah.